Oke, halo friends. Perkenalkan nama aku Jeremy. Dan di video kali ini kita bakalan lagi-lagi ngerjain soal C ya. Dan soal ini tuh diambil dari UTS Praktikum Alpro tahun lalu ya, tahun 2025. Dan dari keempat soal UTS itu, aku rasa ini intinya yang paling susah lah ya. Karena butuh beberapa istilahnya pengetahuan tambahan gitu. Nah, oke kita langsung mulai aja. Oh ya, teman-teman aku harap teman-teman udah ngerjain soal ini terlebih dahulu ya sebelum nonton video ini. Dan jika belum, pause dulu videonya dan aku kasih link di bawah yang akan bawa teman-teman ke website ini. Tapi kayaknya kalian nemu aku dari website ini nggak sih teman-teman? Oke, langsung aja kita bakalan terapin ini. Aku harap teman-teman udah otomatis ya kayak gini ya. Dan aku nggak perlu jelasin lagi tiap-tiap line itu untuk apa. Nah teman-teman, disclaimer dulu. Untuk soal ini, itu sebenarnya ada dua solusi ya teman-teman ya. Kenapa ada dua solusi? Solusi pertama itu istilahnya solusi trivial ya, atau yang gampang. Dan yang kedua itu yang lebih bagus teman-teman, yang lebih tepat sebenarnya ya. Kita bakalan istilahnya pakai solusi yang trivial dulu. Nah kalau teman-teman udah bahas soalnya, kita tuh disuruh ngapain? Intinya teman-teman, kita dikasih tiga input ya. Pertama ada N, ya, ada S, dan ada jumlah bilangan sebanyak N, ya kan? Nah, kita tuh mencari berapa pasang bilangan yang memiliki selisih sebesar S, ya kan? Di sini ada tiga kan, output tiga. Ini dikasih contoh kenapa. Nah, untuk solusi pertama kita bakalan istilahnya pakai double for loop ya, dimana kita bakal ngiterasiin semuanya. Kita bakalan cari semua kombinasi. Berarti 7 kurang 5, 7 kurang 5, 10 kurang 5, 12 kurang 5, terus maju 7 kurang 7, 10 kurang 7, 12 kurang 7, terus maju lagi 10 kurang 7, 12 kurang 7, maju lagi 12 kurang 10, dan beres. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita implementasi aja. Selalu lihat batasan ya teman-teman ya. Jangan sampai salah tipe data. Soalnya kalau salah tipe data langsung salah. Ini int n sama s. Kita scan f dulu aja. Kenapa dia mau n doang? Mana f-nya? N sama kita mau masukin S. Oke, dan ya. Masalah beres. Nah, kita bakal looping sebanyak N kali. Ya kan? For int N, int I sampai N. Ya kan? Kita bakal ngapain? Kita bakal scan kan? Nah, habis scan kita taruh mana? Nah, karena kita juga pengen istilahnya ngelooping bilangan-bilangan ini, kita bikin aja sebuah array, ya teman-teman. Nah, sebuah array tergantung sama jumlah N, lalu kita masukin si scan F-nya ke array tersebut. Nah, ini teman-teman boleh diingat sintaksnya ya. Kode jangan, kan ada yang bilang programming jangan ingat, sebenarnya ada yang perlu diingat sedikit-sedikit ya, terutama sintaks kayak gini, kayak teman-teman masukin, apa namanya, input ke dalam array itu, biar teman-teman gak mikir terus kan, oh gimana ya kemarin ya, ini boleh diingat aja. Nah, teman-teman kalau di sini lihat ini kan ada error ya, expression must have a constant value. Sebenarnya teman-teman array itu bersifat konstan ya. Kalau di C, dia nih kan maunya sebuah bilangan konstan ya. 1, 3, 7, 10 gitu kan. Nah, kenapa ini tuh nggak boleh? Karena teman-teman di C itu array yang seperti ini, array yang dideklarasikan seperti ini, dia itu istilahnya minta memori ya. Dia tuh pengen minta ruangan kepada memori. Itu tuh dilakukan sebelum program ini tuh di-compile ya. Jadi istilahnya sebelum kita keluar kita udah pakai baju. Analoginya jelek teman-teman. Maksudnya berarti ketika sebelum program ini dijalankan, dia tuh udah mau tahu, oh iya, sebelum program ini jalan, gue pengen ada 10 bilangan di array gue, gitu kan. Nah, dia tuh nggak error kalau gini, karena kita udah tahu, oh iya, sebelum jalan kita bakalan ada maksimal 10 angka, kayak gitu. Nah, kalau gini kan masih misterius ya, angkanya berapa. Nah, di sini error. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih official, itu tuh kita pakai namanya dynamic array. Itu tuh tadi namanya static array, teman-teman ya. Ini namanya dynamic array. Sini kita pakai istilahnya malloc atau memory allocation. Karena array itu butuh memori, teman-teman. Nah, di sini itu ngapain?
Nah, di sini tuh kalau kita lihat n ini tuh jumlah bilangan yang kita pengen kan. Berarti kita kalau misalkan masukin 5, kita mau 5 bilangan ya, dikali size of integer. Kita pengen array-nya tuh array apa? Kalau di sini array integer, kita kalikan jumlah bilangan yang kita mau dengan ukuran ukuran tipe data tersebut gitu, teman-teman. Integer, char, sama float itu tuh punya ukuran data atau ukuran bit yang berbeda-beda. Kalau integer itu dia umumnya sih 4 ya, tapi beda-beda juga, tapi umumnya 4. Maka setelah program jalan, dia bakalan terima, oh ya n mau 5, berarti gue mesti ngalokasi sebuah memori buat tempat array gue itu tuh 5 kali 20, 5 kali 4, yaitu 20 bit, atau ya secukupnya yang kita mau kan. Kalau kita pengen 5, berarti 5 kali ukuran tipe data tersebut, kayak gitu. Nah, tapi untuk sekarang, ini pokoknya teman-teman bisa pelajari lagi ya. Untuk sekarang, ini aja sebenarnya jalan kok teman-teman. Ini error aja, tapi ketika dikompil dia bakalan jalan. Oke, sekarang kita mau ngapain? Berarti kan istilahnya angka-angkanya udah di array ini kan ya. Sekarang kita mau looping, ya nggak? Kita mau ngecek ini, terus dan seterusnya, gitu kan? Berarti kita bikin aja dulu counter kan. Misalkan sama dengan S, mereka dikurangin, terus sama dengan ini, counter plus plus, ya kan? Makanya kita bikin counter aja di sini. Lalu kita bakal bikin dua for loop, ya kan? Dua for loop dari I sampai N, ya nggak? Panjang array-nya ya. Terus kita bakal for loop lagi. Nah, ini jangan sama ya teman-teman ya. Ini kita bikin J ya. Kalau sama, nanti dia bingung mana yang mana. Kita udah di mana. Kenapa ini boleh sama Bang Jer? For in ini sama for in ini. Karena mereka ini beda scope teman-teman ya. Ini tuh punya mereka sendiri. Nah, kalau ini punya kita sendiri. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita akses di dalam sini. Ya kan? Nah, tapi di dalam sini juga ada si for loop ini. Ya kan? Makanya kita nggak boleh pakai i di sini. Nanti i-nya ada 2. Kayak gitu. Nah, kita bakalan apa? Kita bakal ngecek. Jika 6 yang di depan kurang 6 yang ini tuh sama dengan S gitu ya, maka counter plus plus. Nah, kita lihat teman-teman. Buat yang pertama ya, kita telusuri dulu. Berarti kan 7 kurang 5, 7 kurang 5, 10 kurang 5, 12 kurang 5. Ya enggak? Ada yang diam dan ada yang maju, ya kan? Tep, 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 gitu. Nah, yang maju itu tuh yang di sini, loop dalamnya. Karena dia bakal ngelooping lebih sering kan daripada yang di atas. Nah, oke, berarti kita cek. Jika apa? Jika 6 array, salah ini. Jika 6 array di J dikurangin, ya, 6 array di I sama dengan S, maka counter plus plus. Ya enggak? Nah, tapi teman-teman, di sini kita bisa bikin dia lebih efisien. Karena istilahnya program itu, kita kan cari yang paling efisien ya. Ya kan? Untuk ini, coba kita lihat teman-teman. Kan tadi yang pertama udah ya, ini kurang ini kurang ini kurang ini, dan seterusnya kan. Tapi ketika di sini teman-teman, kita nggak ngecek lagi kan, 5 kurang 7, kita ngeceknya 7 kurang 7, 10 kurang 7, 12 kurang 7. Ya nggak? Terus pas di sini, kita nggak ngecek lagi kan, 7 kurang 7, 5 kurang 7, tapi kita ngeceknya dari sini, 10 kurang 7, 12 kurang 7. Terus maju lagi, 12 kurang 10, dan beres. Nah, artinya teman-teman, si J itu ya, misalkan aku di sini kan dia berarti ini kurang ini kan, ini kurang ini. Berarti si J itu selalu satu langkah lebih depan daripada si I. Makanya kita untuk mulai si J, kita bakalan bikin dia tuh mulai dari si I ditambahin 1, berarti di sini. Nah, ketika I-nya 1, I-nya 1 ya, I-nya 1, maka J-nya bakal mulai dari 2. Dia bakalan ini kurang ini. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal print F saja, teman-teman. Gimana guys, PKU guys? Aku sih dulu seru ya. Soalnya teman-teman asik banget. Hap, 3. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, solusi ini tuh istilahnya masih trivial ya. Karena apa? Karena dia sebenarnya lama, guys. Dia tuh terlalu lama. Nah, kenapa lama? Di sini aku bakalan introduksi ke kalian tuh yang namanya
Big O ya, Big O notation. Ini adalah istilahnya metode ukur kecepatan program gampang ya. Time kompleksitas gitu ya. Nah, ON ini apa? ON ini istilahnya ketika data kita itu bertambah, maka seberapa pengaruh data itu ke lamanya jalan program kita, kayak gitu kan. Misalkan aku punya satu nih, datanya EN-nya aku bikin 5 gitu. Dia 5 detik. Terus misalkan aku masukin datanya 1000. Apakah dia 1000 detik? Jangan-jangan dia 1 juta ini kan, 1 juta detik kan. Karena dia tumbuhnya ini kan linear sebenarnya. Oke, teman-teman, maaf ya. Kalau teman-teman lihat di sini kita kan ada 2 for loop ya, teman-teman ya. Ya kan? Nah, berarti program ini tuh bakal berjalan sebanyak O pangkat N kuadrat. Nah, kenapa teman-teman? Karena istilahnya tuh kita ngelupingnya banyak banget teman-teman ya. Coba kita lihat ke sini. Kita bakalan mulai dari sini kan. Terus kita ngecek ini. Kita mulai dari sini, kita ngecek ini, kita mulai dari sini, kita ngecek ini, gitu kan. Worst case ya teman-teman. Itu tuh kita bakal ngelakuin operasi sebanyak panjang array ini, ya kan. Kalau misalkan aku tadi bikin dia mulai dari 0 ya, ya udah dia bakal mulai dari awal kan, dia bakal ngecek ini sampai sini, terus dia ngecek ini dari awal juga kan. Makanya kompleksitas dia ON. Lah Bang Jer, kita tambahin I tambah 1, emang nggak jadi ON dong. Sebenarnya kalau angkanya cukup gede teman-teman ya, dia itu nggak terlalu bermakna gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan batasan kita tuh 10.000 ya. Buat istilahnya input kecil seperti ini, cuma 5 ya. Dia nggak akan berpengaruh banyak teman-teman. Kenapa? Karena datanya masih kecil. Dia maksimum akan melakukan sebanyak 25 kali perbandingan, gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat batasannya kan 10.000 ya. Kalau misalkan aku masukin N-nya 10.000, maka apa? Maka worst case-nya dia bakal eh, istilahnya melakukan operasi sebanyak 100 juta kali. Di mana ini dia lama banget, teman-teman. Ya nggak? Terlalu lama. Nah, kalau teman-teman eh, submit kode ini pas UTS kemarin, dia itu ngeluarin beberapa hijau, beberapa accepted, tapi ada juga yang TLE, teman-teman. Nah, kalau kalian belum dapat ini pas praktikum, TLE ini maksudnya itu time limit exceeded dia. Time limit. Gampangnya, kode yang teman-teman bikin terlalu lama. Nah, makanya aku bilang ini solusi yang trivialnya, solusi yang pertama. Sekarang ada solusi yang sebenarnya itu ON, teman-teman. Jadi, misalkan N-nya sama dengan 1, ya, 1 detik. N sama dengan 2 detik. Jadi, eh, lamanya program kita yang kita bikin itu sejajar dengan banyaknya data yang kita masukin, kayak gitu. Kalau teman-teman bandingin di grafik, ya, ini ON kan, makin gede data yang kita masukin, makin lama juga kita kan, makin gede data yang kita masukin, makin lama juga, ya nggak? Tapi kalau ON kuadrat kan kayak gini teman-teman ya, tuh. Nah, jadi semakin gede angka yang kita masukin, dia juga lamanya semakin curam, ya kan? Makanya kita butuh solusi yang cepat untuk masalah ini. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Tadi brief introduction. Untuk sekarang, masalahnya sebenarnya di sini aja kan teman-teman ya. Di istilahnya pas kita masang-masangin atau nyari kelompoknya. Ya nggak? Jadi aku hapus aja yang ini. Nah, solusi optimalnya itu kita istilahnya pakai 2 pointer teman-teman ya. Kita nggak ngulang-ngulang terus, tapi kita istilahnya pakai 2 penunjuk. Ya, kita pakai 0 dan N sama dengan 1. Ini gampangnya teman-teman, kayak I sama J tadi gitu. Nah, kita bakal ngelooping ya. Selagi N itu masih kurang dari N, atau dia belum nyampe ujung ya, kita bakal ngecek apa? Kita bakal ngecek defisitnya. Defisit, defisitnya. Hmm. Nah, perhatikan lagi teman-teman.
kalau teman-teman teliti baca soalnya, bilangan yang dikasih ke kita itu adalah bilangan yang tersusun tidak menurun. Jadi, kalau misalkan kita minta 6 bilangan, bilangan yang dikasih ke kita itu bakalan naik terus atau enggak dia ada yang sama kayak gini. Intinya dia nggak pernah naik turun gitu. Dia selalu naik, ya kan? Nah, itulah guna dari istilahnya dua pointer ini. Kenapa? Karena misalkan teman-teman, kayak gini aku ambil contoh ya. Ketika di sini kan sekarang begin sama end kan satu ya. Berarti kan ini kurang ini ya. Apakah dua? Nah, kalau dua kan counter plus plus. Nah, apa yang terjadi kalau nggak dua? Ya kan? Misalkan yang ini, 10 kurang 5. 10 kurang 5 kan 5 ya. Nah, defisit defisit 5 itu lebih gede daripada defisit yang kita cari. Ya nggak? Nah, ketika kita punya data yang tersusun ya, kecil sampai gede, ketika defisitnya terlalu besar dari yang kita cari, berarti apa? Berarti artinya jarak begin sama jarak end itu tuh kejauhan, ya kan? Karena datanya urut nih ya kan, kecil ke gede, ya kan? Kalau misalkan ini kurang ini, defisitnya itu terlalu gede, berarti ya mereka kejauhan, ya kan? Maka kita deketin mereka, ya enggak? Biar selisihnya lebih kecil antara kita mundurin n-nya atau enggak kita majuin begin-nya, ya enggak? Nah, tapi ketika defisit yang kita cari lebih kecil gitu ya. Misalkan aku cari defisitnya 3, tapi ketemunya 1. Berarti kan jarak antara begin sama end itu sangat kecil kan? Maka apa? Maka kita majuin n-nya. Ya enggak? Kita majuin n-nya, baru kita uh, tanya selisihnya lagi. Kalau masih kurang, kita majuin lagi n-nya. Kayak gitu. Nah, defisit ini sama dengan apa? Sama dengan 6 array di salah di ngaco nih AI-nya. Di n ya dikurangin sama dibikin, ya kan? Nah, ketika apa? Ketika defisitnya, ya teman-teman, defisitnya lebih gede daripada S, maka apa? Mereka kan berarti kejauhan ya. Maka apa? Maka biginnya kita tambahin. Biginnya tambahin. Kalau jarak mereka lebih gede, berarti kita mundurin aja si N-nya. Jika jaraknya lebih besar, teman-teman ya, maka kita majuin si biginnya, benar teman-teman. Kita majuin biginnya, ya kan? Dan ketika ketika kita udah majuin biginnya dan sama gitu ya, maka M-nya kita bakalan majuin lagi. Nah, kayak gini. Nah, sekarang jika else if ya, teman-teman bisa aku nge-lag. Nah, jika defisit yang kita cari itu kurang dari S ya, berarti apa? Berarti jarak mereka itu terlalu dekat, ya nggak teman? Kalau defisit terlalu kecil, berarti jarak mereka terlalu dekat. Maka apa? N-nya kita majuin sekarang, ya nggak? Kita majuin si N-nya. Nah, jika ini else ya. Else ini kan berarti jika defisit sama ya, ini kan defisit lebih. Ini defisitnya kurang. Berarti ini ketika defisitnya sama dengan S. Berarti kita counter plus plus, ya kan? Counter plus plus. Terus setelah counter plus plus yang kita tambahin siapa teman-teman? Yang kita tambahin tuh si N-nya, ya nggak sih? Teman-teman, coba. 7 kurang 5, bener ya? Oke, berarti kita jangan majuin 5-nya dulu, ya kan? Kita majuin si N-nya dulu. Kita cek 1, 0, terus kita jangan majuin begini ya. Kita cek 2, 0, ya kan? Makanya kita majuin si N-nya aja. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ketika N-nya udah sampai ujung, ya udah berarti dia berhenti, ya kan? Jadi kita langsung tes aja. 3 juga. Nah, program ini jauh lebih cepat teman-teman daripada program yang pakai looping 2 kali tadi. Nah, ini sebenarnya solusi yang paling optimal gitu ya. Istilahnya solusi yang udah accepted 100% kalau di UTS kemarin kayak gitu. Oke teman-teman, ini kayaknya videonya agak panjang ya. Semoga teman-teman mengerti. Jika kurang mengerti,
Boleh aja tanya di komentar, pasti aku balas ya teman-teman ya. Soalnya sepi juga guys. Oke. Jadi terima kasih. Bye bye teman-teman ya.